Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada pagi hari ini memaparkan tentang implementasi pembelajaran mendalam dan coding serta kecerdasan artifisial di lingkungan SMP IT Pesantren Nurul Rahman. Bapak Ibu, bahwa SMP Nurul Rahman ini memiliki siswa 367, jumlah guru 32, dan kita ada 12 rombongan belajar. Melihat dari karakteristik SMP Nurul Rahman, pertama, sekolah ini berbasis karakter, mengedepankan akhlak, dan ini sejalan dengan pembelajaran mendalam. Yang kedua, lingkungan belajar yang mendukung inovasi. Dan yang ketiga, berkomitmen menerapkan pembelajaran mendalam dan coding serta kecerdasan artifisial. Ditambah lagi bahwa standar ekonomi orang tua di level menengah ke atas perlu saya sampaikan di sini, karena di level itu kebutuhan terhadap kehidupan digital itu pasti sangat dibutuhkan. Bahwa kebijakan dan kepemimpinan implementasi PM dan KK ini, pertama kita lihat integrasi dalam visi dan program sekolah, di mana tahun ajaran mendatang PM dan KKA menjadi program prioritas sekolah. Diharapkan semua guru mempersiapkan diri untuk bagaimana mengembangkan pembelajaran di lingkungan sekolah dengan menitik beratkan kepada pembelajaran mendalam, coding, dan juga kecerdasan artifisial. Yang berikutnya adalah diintegrasikan dalam PKAS dan program peningkatan mutu dan berikutnya menjadi bagian dari budaya sekolah, dan ini harus kita bangun dari sekarang. Strategi kepemimpinan, di mana sekolah dalam hal ini memberikan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan-pelatihan. Bapak Ibu, karena memang kita sekolah model, otomatis tuntutan untuk bisa menjadi contoh buat sekolah lainnya dibutuhkan konsentrasi dan effort yang lebih dari kita. Maka guru kita bekali dengan pelatihan-pelatihan. Di samping itu juga pendampingan dan supervisi dalam pembelajaran ini menjadi titik tekan yang penting. Sejauh mana guru menggunakan KKA ini dalam pembelajaran sehari-hari. Ditambah lagi kolaborasi antara guru dan komunitas belajar. Adapun keterlibatan warga sekolah, ini kita jadikan guru sebagai pelaksana utama dalam hal coding dan kecerdasan artifisial ini. Dan anak-anak kita jadikan pusat pembelajaran kita. Lalu bagaimana yang sudah kita lakukan? Karena PM ini digulirkan pada bulan Juli, maka beberapa guru kita libatkan dalam kegiatan PM. Nah, dalam hal ini saya ingin mencoba menampilkan praktek implementasi pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang bertema interaksi sosial. Ini ada Bu Lydia sedang memaparkan dan membangun dinamika kelompok dengan tahapan-tahapan. Murid mengamati fenomena nyata, setelah itu berdiskusi dan mengajukan pertanyaan, dan dilanjutkan dengan bereksplorasi dan investigasi, dan menyusun solusi setelah berdiskusi, dan yang terakhir melakukan refleksi pembelajaran. Apa yang bisa kita lihat dampak implementasi PM ini, Bapak Ibu sekalian? Ini kita lihat sebelum implementasi pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Bu Lydia, murid kita lebih banyak menerima informasi dari satu arah saja dari guru. Berikutnya adalah partisipasi diskusi masih terbatas. Ya, hanya orang-orang mungkin siswa yang aktif saja yang terlibat. Yang berikutnya refleksi belajar belum optimal. Kenapa? Karena hanya melibatkan beberapa siswa. Namun alhamdulillah setelah implementasi dilaksanakan, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, murid kita lebih aktif bertanya.
Karena apa? Semua terlibat dalam diskusi itu. Dan kemandirian belajar meningkat. Selanjutnya kemampuan berpikir kritis berkembang karena mereka diajak untuk berpikir. Dan yang terakhir adalah refleksi menjadi kebiasaan belajar. Lalu bagaimana dengan komitmen kecerdasan artifisial? Ini contoh yang disampaikan, bentuk implementasinya, di mana aktivitas murid membuat animasi sederhana menggunakan Scratch. Lalu setelah itu mengenal penggunaan AI secara bertanggung jawab dan membuat proyek digital sederhana. Dampaknya, literasi digital meningkat serta kemampuan berpikir komputasional berkembang di anak-anak serta kreativitas dan pemecahan masalah meningkat. Ini dampak dari pembelajaran KKA yang dilaksanakan dalam kelas. Ini di kelasnya Pak Ali di lab komputer. Lalu bagaimana dukungan sistem sekolah? Ini yang terpenting karena tidak mungkin program itu berjalan tanpa adanya dukungan sekolah. Di mana pengembangan kompetensi guru ini sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya? Pertama, workshop PM dan KKA, dan terus adanya coaching dan mentoring. Lalu supervisi dan refleksi. Ini juga pemanfaatan teknologi. Bagaimana platform pembelajaran digital memaksimalkan peran perangkat TIK di sekolah. Di sekolah, di lab ada sekitar 34 perangkat komputer, kapasitas internet kita itu 100 Mbps, dan insya Allah nanti di bulan Juli kita akan ganti provider, kita minta di up lebih dari 100 Mbps. Untuk apa? Mendukung program PM dan KKA ini, Bapak Ibu sekalian. Dan juga pemanfaatan AI untuk pembelajaran yang bertanggung jawab. Nah, tantangan. Ini tantangan menjadi satu challenge buat kita, di mana kita sadari betul bahwa kemampuan guru di bidang KKA ini masih belum merata, bahkan cenderung belum banyak berkembang. Kedua, keterbatasan perangkat TIK kita. Terus adaptasi murid terhadap pembelajaran baru yang mungkin butuh waktu untuk bisa beradaptasi, dan juga keterbatasan waktu mengingat kegiatan kita sangat padat, Bapak Ibu sekalian. Lalu apakah kita berhenti di situ? Tidak, kita punya strategi. Ya. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kompetensi guru? Maka kita melakukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Optimalisasi sarana yang tersedia dan dilanjutkan dengan pendampingan bertahap. Dan bagaimana ke depan integrasi PPN dan KKA kita lakukan dalam proses pembelajaran kita. Refleksi sekolah, bahwa kita sadari betul bahwa SMP di Nuraman ini sekolah yang terus berkembang, sekolah tumbuh, dan semua fasilitas yang kita dapatkan ini prosesnya bukan langsung ada, tapi melalui perjalanan yang panjang. Dan kita harus menjadi sekolah inovatif, Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran penting yang harus kita ketahui bahwa program ini tidak terlaksana jika kepemimpinan sekolah tidak mendukung, dan kepemimpinan sekolah menjadi faktor penggerak utama terlaksananya PM dan KKA ini. Dan juga kolaborasi seluruh warga sekolah sangat menentukan. Guru, siswa, orang tua, ini perlu untuk kita sosialisasikan ke depan, di mana seluruh guru menerapkan PM secara konsisten. Ini mungkin saya address kepada kurikulum bagaimana dalam setiap pembelajaran harus memiliki muatan KKA dan juga penanaman karakter, mengingat anak-anak kita perlu untuk pendampingan, pengawasan, dan lanjut KKA terintegrasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Otomatis ini punya konsekuensi bagi sekolah untuk bisa memfasilitasinya dan terwujud ekosistem belajar yang inovatif dan berkelanjutan. Maka dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, penguatan pelatihan guru yang ini harus terjadwal rutin. Yang kedua, pendampingan implementasi. Yang berikutnya adalah penguatan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komite sekolah, termasuk juga lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita, untuk bisa kita bangun kemitraan berkaitan dengan
PM dan KKA ini. Yang terakhir ini adalah penambahan fasilitas terlaksananya PM dan KKA ini menjadi PR besar sekolah. Oleh karenanya nanti di raker kita coba bahas apa yang menjadi kebutuhan dasar teman-teman untuk bisa menunjang PM dan KKA ini. Demikian Bapak Ibu sekalian implementasi pembelajaran mendalam dan KKA ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.